Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi buka suara soal polemik kereta cepat Wush yang belakangan menjadi sorotan. Wush jadi pembicaraan masyarakat akibat besarnya beban utang dari proyek pembangunannya. Menurut Jokowi, proyek kereta cepat Wush dibangun lantaran kemacetan Jabodetabek dan Bandung yang sudah sangat parah sejak puluhan tahun lalu. Dengan kondisi kemacetan tersebut, ia memperkirakan kerugian ekonomi bisa mencapai 100 triliun rupiah per tahun. Untuk mengatasi kerugian akibat kemacetan di Jabodetabek dan Bandung, menurut Jokowi diperlukan moda transportasi massal yang kemudian mendorong pemerintah untuk membangun MRT, LRT, KRL, serta kereta bandara dan kereta cepat. Jokowi menambahkan pembangunan transportasi massal tidak bisa dilihat dari laba dan rugi saja, namun juga harus mempertimbangkan keuntungan sosial. Prinsip dasar transportasi massal, transportasi umum itu adalah layanan publik. Ini kita juga harus ngerti, bukan mencari laba. Jadi, sekali lagi, transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial, social return on investment. Apa itu? Misalnya pengurangan emisi karbon. Jokowi juga menyoroti dampak positif lain dari pembangunan transportasi massal seperti MRT dan kereta cepat Wush. Ia menyebut jumlah penumpang yang terus meningkat menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mengubah kebiasaan masyarakat dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi umum. Kementerian Kebudayaan menggelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda di Museum Sumpah Pemuda Selasa 28 Oktober 2025. Upacara dilakukan dengan pengibaran bendera merah putih di pelataran Museum Sumpah Pemuda yang dilakukan oleh pasukan pengibar bendera. Upacara dipimpin oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon yang bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam amanatnya, Menteri Kebudayaan menjelaskan perjuangan pemuda saat ini berbeda dengan para pejuang era penjajahan. Hari ini tugas kita berbeda. Kita tak lagi mengangkat bambu runcing, tapi mengangkat ilmu, kerja keras, dan kejujuran. Namun semangatnya tetap sama, Indonesia harus berdiri tegak, Indonesia tak boleh kalah. Fadlizon mengatakan, hari ini masyarakat Indonesia berdiri di langit merah putih, langit yang dahulu menaungi para pemuda pada tahun 1928. Saat itu para pemuda tak banyak bicara, mereka berani, bersumpah dan menepatinya dengan darah dan nyawa. Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan tarif transportasi umum Transjakarta akan naik. Rencana kenaikan ini diberikan tanpa memberi kepastian kapan kebijakan itu diberlakukan. Pramono hanya mengatakan kebijakan itu akan diumumkan pada waktu yang tepat. Gubernur pun menyoroti kebijakan Pemprov Jakarta yang telah membebaskan sejumlah golongan dari tarif Transjakarta. Menurutnya, Pemprov tak bisa menanggung semua biaya transportasi tersebut secara keseluruhan. Selain itu, Pramono menegaskan tarif bus Transjakarta masih dinilai lebih murah dibandingkan tarif di kota-kota penyangga lain. Termasuk di Bogor, Bekasi, Tangerang, kita lebih murah. Bahkan kalau dari Bogor pagi hari ke Jakarta di bawah jam 6 pagi itu cuma 2.000. Dan itu naik Transjakarta dengan fasilitas yang baik sekali. Sehingga dengan demikian nanti saatnya pada saat yang tepat kami akan umumkan mengenai hal itu. Tetapi fasilitasnya sekarang kita perbaiki. Bahkan tahun ini untuk bis listrik Jakarta yang sebelumnya hanya beroperasi 200, sekarang akan beroperasi sampai dengan 500 bis listrik. Sehingga ini secara signifikan akan mengurangi polusi. Tarif yang berlaku untuk Transjakarta hingga saat ini yakni sebesar Rp3.500 untuk sekali perjalanan. Sebelumnya, tarif tersebut dikabarkan akan naik menjadi Rp5.000.